Jadi untuk kalian semuanya yang mau jadi calon TKW Hong Kong, sedikit info untuk kalian bahwa bila mana kalian sakit dan berada di luar negeri, itu semua biaya ditanggung oleh pihak majikan. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya di video saya kali ini. Saya doakan senantiasa kalian yang di luar sana senantiasa dimudahkan rezekinya, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya masih membahas tentang TKW Hong Kong ya. Jadi untuk kalian semuanya yang mau menjadi calon TKW Hong Kong, perlu diketahui apabila kalian sakit ya, sakit parah sampai masuk rumah sakit ya, itu majikan tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan untuk mengembalikan kita ke agent atau memulangkan kita ke Indonesia ya, karena itu udah peraturan pemerintah. Jadi untuk kalian semuanya, Mbak, kalau kita pas kerja di Hong Kong kemudian kita sakit, itu siapa yang mengeluarkan biaya? Jawabannya adalah majikan kita. Karena setiap TKW yang berada di Hong Kong itu majikan diwajibkan oleh pihak agen maupun pemerintah untuk membeli asuransi buat para pembantunya ya. Jadi buat para kita TKW yang mau kerja ke luar negeri, kalian tidak perlu takut, kalian tidak usah memikirkan nanti kalau saya sakit apa benar saya yang mengeluarkan biaya sendiri. Itu tidak benar ya. Jadi kalau kita sakit, yang membiayai, yang mengeluarkan biaya itu adalah semua majikan yang udah di cover sama asuransi ya. Ini pengalaman saya sendiri, karena saya bulan 12 kemarin saya sakit dan saya sempat dirawat di rumah sakit selama 1,5 bulan. Dan ternyata saya kena penyakit langka, yaitu penyakit lupus autoimun ya, dimana ginjal saya itu bocor, banyak protein yang keluar. Dan disitu majikan itu tetap membiayai biaya pengobatan saya selama di rumah sakit ya, karena memang peraturan Hong Kong selama TKW-nya itu sakit, ART-nya atau pembantunya sakit, itu majikan tidak diperkenankan memecat atau mengembalikan secara sepihak ya. Jadi tunggu sampai sembuh. Kalau benar-benar memang sudah tidak bisa bekerja lagi, kalau badan kita tidak bisa menurut dokter itu sudah tidak mampu untuk bekerja kembali, itu baru boleh majikan mengembalikan kita ke Indonesia dengan syarat-syarat tertentu, itu pun dengan memberikan ganti rugi ya. Kemudian tentang hamil nih, jadi banyak mbak-mbak yang sekarang pulang cuti gitu ya ke Indonesia, bagi yang sudah punya suami ya atau yang berkeluarga. Di saat mereka pulang cuti dan kembali ke Hong Kong dan ternyata mereka itu hamil. Nah, banyak sekali yang bertanya, Mbak, pas saya pulang cuti itu saya hamil, bagaimana Mbak? Itu pun majikan Hong Kong tidak diperkenankan mengembalikan kita ke Indonesia ya. Jadi ada peraturannya sendiri, ada undang-undangnya sendiri, di mana walaupun kita itu keadaan hamil, selama kita masih bisa bekerja, majikan itu wajib tetap memberikan kita pekerjaan, wajib menggaji kita sampai semampu kita. Kalaupun kita mungkin hamilnya itu tunggu sampai sekitar 7 atau sampai 8 bulan masih mampu bekerja, ya sah saja, nggak apa-apa, majikan tetap boleh mempekerjakan. Jadi untuk kalian semuanya yang pas pulang cuti kemudian kembali ke Hong Kong dan ternyata kalian hamil, kalian tidak usah takut, karena majikan tidak boleh memberhentikan atau memecat kalian secara sepihak ya. Nanti majikan pasti ada kena denda, karena di Hong Kong itu ada peraturan tersendiri tentang bagaimana kalau TKW itu pulang cuti hamil, bagaimana kalau TKW itu tiba-tiba sakit parah, bahkan sampai operasi, bahkan sampai ada yang meninggal dunia gitu ya. Jadi semuanya itu sudah ada peraturannya masing-masing. Jadi untuk kalian semuanya yang mau jadi calon TKW Hong Kong, sedikit info untuk kalian bahwa bila mana kalian sakit dan berada di luar negeri, itu semua biaya ditanggung oleh pihak majikan ya. Jadi semoga info ini bermanfaat. Dan untuk kalian semuanya pas lagi sakit, kalian jangan segan-segan untuk ngomong ke majikan ya. Jadi kalau kalian memang sudah merasa tidak mampu atau tidak kuat badannya, bilang aja ke majikan, saya lagi sakit, saya mau berobat ke dokter. Nah nanti resep yang dari dokter itu, kwitansinya itu kasihkan ke majikan, kemudian majikan akan memberikan ke pihak kantor asuransi. Jadi majikan pun akan memberikan ganti rugi biaya pengobatan untuk kalian ya. Jadi tidak perlu khawatir. Semoga info ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.